Hari ini kita akan membahas tentang dry fasting. Nah, sekarang kita masuk ya ke dalam puasa itu sendiri. Apa yang terjadi dengan tubuh kita pada saat puasa dry fasting? Apakah tubuh membutuhkan dehidrasi yang terukur dan terjadwal? Untuk memperkuat tubuh itu sendiri, baik otot, otak maupun sel, terjadi pada saat kita mengalami dehidrasi fungsional atau dehidrasi yang terencana, itulah puasa dry fasting. Jadi dry fasting itu bukan semau-maunya kita, sepanjang-panjangnya kita, suka-sukanya kita, tapi sudah diukur dan direncanakan, teratur, terjadwal, sehingga si tubuh itu, oh saya sedang disiksa atau saya sedang direm, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, ini yang terjadi pada kekuatan, pada otot, pada otak maupun pada sel. Sampai selnya pun menjadi sangat kuat. Ya. Nah, sekarang kita satu persatu ya. Manfaat dry fasting, perkembangan sel otak. Jadi dry fasting itu ternyata menurut penelitian, nah penelitian yang banyak dilakukan katanya di negara Rusia dan di negara barat tentu ya, dari dokter-dokternya itu. Sel otak itu berkembang lebih cepat karena tubuh meningkatkan mekanisme bertahan hidup yang lebih kuat. Karena tiba-tiba kita nggak dikasih makan, sel otak itu berkembang lebih cepat. Jadi untuk orang-orang yang sudah mulai lemot, yang sudah mulai pikun, ini akan memperbaiki sekali, terutama untuk orang tua. Dulu saya sering takut, nanti kekeringan, ngeri deh gitu kan, karena udah tua. Kalau kekeringan gimana? Ternyata tidak. Justru sel otak itu akan lebih cepat berkembang begitu dia tidak dikasih minum. Lebih menyeluruh pada saat tubuh tidak mendapat asupan air. Tubuh kita pun akan berkembang lebih kuat, lebih cepat pada saat tidak diberi air. Karena air sangat esensial untuk badan, tubuh akan berjuang lebih kuat untuk memperbaiki kinerjanya. Kalau nggak dikasih makan, dia akan berjuang. Tapi kalau nggak dikasih minum, dia akan berlipat ganda berjuangnya. Karena minum itu lebih esensial. Kenapa makanya dry fasting itu sekian kali lebih kuat, lebih bermakna pada tubuh kita gara-gara tidak dikasih air. Gara-gara tidak dikasih air, dia akan lebih berjuang untuk bertahan hidup. Keluarlah semua kemampuan si badan kita itu. Sel-selnya ya, oke. Manfaat dry fasting pada normalisasi kolesterol, HDL dan LDL. Kolesterol buruk menurun secara signifikan karena kita nggak makan, pasti. Menurut hasil penelitian sejalan dengan survival, tubuh memperbaiki fungsi internal akibat berkurangnya asupan makanan dan minuman. Manfaat dry fasting pada penguatan tulang. Ternyata tulang pun, tubuh memperkuat sel-sel tulang sehingga mengurangi risiko osteoporosis. Sampai tulang pun diperkuat. Begitu dia bertahan, badan kita ini cerdas sekali, dia tuh survival banget. Jadi begitu dia nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, dia ngeluarin semua kekuatannya. Memang sih kayaknya orang yang puasa kayak loyo-loyo gitu ya. Kayaknya loyo ya, tapi di dalam sedang bekerja keras untuk memperbaiki. Oke? Nah, kekurangan air dalam tubuh membantu membunuh sel-sel jahat termasuk sel kanker. Jadi sel kanker itu menurun dengan cepat. Jadi sel kanker itu karena kita menghirup udara kotor aja bisa. Cuman dia masih jinak, masih diem. Jadi sel kanker di badan kita ini banyak sekali katanya. Standby ya pokoknya. Nunggu kita lemah aja. Nunggu kita lemah. Nah sel kanker pun dapat dibunuh. Sel-sel abnormal membutuhkan lebih banyak air dibandingkan sel sehat. Nah kuncinya
Dia butuh air yang banyak. Karena sel kanker itu kan rakus banget, serakah banget. Dia makan terus karbohidrat ya, dan air. Begitu karbohidratnya ditahan, dia berkurang kecepatannya. Tapi kalau airnya ditahan, dia mati langsung. Jadi dia bunuh diri karena dia nggak tahan kalau hidup tanpa air. Itu sebabnya kuat sekali manfaat dari dry fasting. Karena sel-sel itu membutuhkan banyak sekali air dibandingkan sel sehat ya. Dengan mengurangi asupan air, tubuh secara alami menekan pertumbuhan sel-sel berbahaya. Dan ini menurut penelitian, di negara-negara yang melakukan dry fasting, kanker itu lebih rendah. Kalau menurut saya, kayak di Saudi Arabia yang tinggi itu diabetes, karena kebanyakan makan manis. Dan kurmanya banyak, udah gitu makanannya kan manis-manis semua. Manisannya manis sekali loh. Mereka makan manis terlalu banyak. Jadi banyaknya diabetes, tapi kanker jarang, rendah. Rendah sekali katanya kankernya dibandingkan di negara yang tidak melakukan dry fasting. Oke. Dry fasting efektif dalam meluruhkan sel-sel tua dan yang tidak efisien. Tubuh kita pasti secara otomatis akan membuang yang tidak efisien pada saat krisis. Karena puasa krisis kan? Ya udah dirontokin aja semuanya sel-sel yang tidak bermanfaat itu. Sel-sel yang tidak efisien, sel-sel yang udah loyo. Tubuh lebih efektif dalam membuang sampah dan membersihkan diri dari sel-sel yang tidak berguna. Dan ini otomatis terjadi pada saat kita water fasting, intermittent fasting juga terjadi. Tapi kalau kita dry fasting itu luar biasa kecepatannya. Dia akan membuang dengan lebih cepat ya, oke? Saat tubuh kekurangan cairan, ia akan menekan peradangan hingga level terendah. Ini menurut penelitian, bahkan sampai peradangan pun akan menurun pada saat kita melakukan dry fasting. Peradangan akan berkurang lebih cepat dibandingkan water fasting. Jadi benar-benar peradangan pun akan menurun dengan drastis ya. Kadang-kadang kita suka takut ya, takut kekurangan cairan terus kita kekeringan. Ternyata itu tidak beralasan. Karena ada hormon yang akan memecah lemak lebih cepat. Si hormon ini akan memecah lemak. Jadi lemak-lemak itu akan dipecah, di dalamnya ada air. Nah, cairan itu akan dipakai. Jadi kita tidak akan kekurangan cairan. Saya sendiri pun selalu berpikir, kalau kekurangan cairan gimana? Saya sendiri, makanya gak kuat kalau suruh dry fasting. Tapi ternyata tubuh kita ini cerdas sekali dan dia akan melepaskan cairan dari lemak. Dan lemak itu isinya adalah racun. Racun-racun akan tersimpan di lemak. Lemaknya dipecah, racunnya keluar. Jadi makanya racun dibersihkan pada saat dry fasting. Ya, oke. Dry fasting membantu menyeimbangkan kadar gula darah dan insulin. Ini pasti. Karena kita berhenti makan. Tapi nanti buka puasanya kita tentukan ya. Manfaat ini optimal jika berbuka puasa dilakukan dengan cara yang benar. Nah, buka puasa ini penting sekali karena apa yang sekarang ada di sekitar kita, menurut saya buka puasa yang salah ya. Apa kesalahan yang menghilangkan manfaat puasa? Kesalahan terbesar adalah pola berbuka yang tidak sehat. Puasa bukan seperti itu, bukan rebutan makan ya. Jika berbuka tidak memperhatikan nutrisi yang tepat, manfaat puasa itu hilang. Kolesterol naik, gula darah naik, darah tinggi naik, semua naik-naik janjian kayaknya gitu ya, kompak pokoknya. Naik semua. Kayak janjian. Lah sebulan ngaco terus makannya ya salah sendiri. Oke, masih ada? Apakah mega bonus dari puasa yang akan kita hadapi sebentar lagi? Puasa Ramadan selama 30 hari menciptakan prolong fasting yang sangat bermanfaat. Karena ini kan sebenarnya bukan prolong fasting kan? Fasting biasa 14 jam.
Tapi karena hari ini puasa, besok puasa, besok puasa, besok puasa lagi, besok selama 30 hari nonstop, dia hitungannya jadi prolong. Bayangin prolong fasting 30 hari, gila apa? Prolong fasting 3 hari aja jagoan banget. Prolong fasting itu puasa jangka panjang. Ini jadi hitungannya masuk ke prolong fasting menurut para ahli. Karena terus merembet dianya. Badan kita terus menerus dipuasakan. Dan seluruh penyakit-penyakit kita kayak disapu pakai sapu raksasa, sapu jagat, dibersihin semuanya. Dari otak, otot, sel-sel tubuh, semua sampai ke tulang-tulang dibersihkan. Teman-teman, saya belum membahas mengenai buka puasanya pakai apa. Itu yang terpenting. Buka puasa yang terpenting itu bukan oleh yang manis-manis. Tapi yang penting adalah menurut dokter klorofil dan protein. Klorofil itu dari sayur hijau. Kalau misalkan minuman berarti cincau hijau. Terus cendol hijau yang dari pandan suji. Kenapa? Yang hijau-hijau pokoknya. Nah, itu yang terbaik. Jadi buka puasa itu bukan, Bu, Ibu buka puasa gimana? Ya yang pertama teh manis dong. Nah, teh manis itu kurma. Terus makannya gorengan. Jangan ditiru teman-teman. Dari sekarang bikin resep bubur kacang hijau boleh. Ya, terus apa? Sayur bening hijau. Sayur-sayur hijau. Tumisan yang hijau-hijau semuanya. Terus protein. Protein itu penting sekali. Karena apa? 2 minggu yang lalu kita ngebahas mengenai pentingnya lambung yang sehat. Sehingga kita bisa memberi makan nutrisi sel. Jadi nutrisi itu harus selnya yang dapat nutrisi. Selama bulan puasa dapat ke dapat. Asal lambungnya sehat. Asal lambungnya sehat kita bisa dapat nutrisi yang baik. Dan selama bulan puasa akan terjadi seperti yang tadi kita bahas. Bahwa begitu banyak kebaikan-kebaikan yang akan didapat dari bulan puasa. Bisa dapat enggak regenerasinya? Itu yang tujuan kita. Regenerasi sel. Sekarang segala penyakit penyebabnya apa? Karena terjadi degenerasi sel. Sel itu tidak bisa diganti karena nggak ada bahan penggantinya. Kita makanannya nggak sehat. Terus makanan apa yang paling berbahaya? Ultra processed food, junk food. Food itu makanan-makanan yang tidak sehat. Kenapa lambung kita tidak sehat? Makan terlalu ekstrim. Misalkan coba, terlalu pedas. Apalagi? Terlalu asam, terlalu berminyak, minyak melulu, aduh ampun, itu susah sekali dicerna, minyak itu susah dicerna. Jadi kalau kita makannya ekstrim seperti itu, lambung kita pasti sakit. Kemudian yang berikutnya lagi, makan terlalu tergesa-gesa. Bapak sering ngomong loh guruji, makan itu dikunyah 32 kali. Harus sampai lembut. Karena kalau kita makannya tidak lembut, di dalam lambung itu nggak punya gigi masalahnya. Kan di dalam lambung dia jadi perongkol. Nah, si perongkolan ini susah dicerna. Akhirnya numpuk. Usus ini 8 meter loh panjangnya, dia numpuk sepanjang usus atau di lambung numpuk. Jadi lambungnya sakit. 8 meter coba. Nggak bisa cerna kalau makanannya masih ukurannya besar-besar. Sekarang ini kalau kita lihat di food blogger yang namanya sambal itu nggak pakai sendok ya. Nggak pakai sendok ya. Pernah lihat nggak? Digimanain? Gokil. Ini adalah mie cobek brutal isi 1000 cabe. Isinya jumbo. Asli. Aja. Aduh, gila betul. Benar-benar itu menyiksa sekali pada lambungnya rusak semua.
Kalau lambung udah rusak, lambung tidak bisa mencerna makanan untuk menciptakan nutrisi sel. Jadi selnya tidak dapat nutrisi, akhirnya mati. Sel yang udah mati lama-lama sakit, tidak tergantikan. Tergantung sel yang mana. Kalau selnya jantung, ya sakit jantung. Kalau selnya pankreas, ya sakit gula darah. Sel tulang, ya osteoporosis. Seperti itu. Jadi ya tinggal tunggu waktu aja. 100 triliun sel sih. Banyak sekali sel kita. Tapi ya lama-lama habis kalau misalkan kita tidak menjaga penggantinya. Oke?